anak yang dibully, si korban pembulian itu ternyata bisa ada 2 jenis anak. Bisa anak yang memang istilahnya agak kuper gitu ya, agak kurang gitu secara penampilan, agak ya tanda kutip kalau kita di PL dulu istilahnya culun gitu ya. Culun paling tepat. Atau justru sebaliknya, justru anak yang unggul, yang ganteng, yang pinter populer, gitu ya. pinter gitu. Jangan bercanda fisik kalau ke teman-teman gitu. Gue selalu bilang gitu, tuh lo jangan bercanda fisik, mukul, noyor, apa gitu jangan. Terus jangan ngomong kasar juga ke orang lain ya kan. 2 itu aja kan. Kalau kita kan fisik sama verbal kan gitu kan. Nah itu dihindarin gitu loh. Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos santai ala PL 99. Nah, kali ini kita mau ngobrol udah nggak mengenai politik lagi ya. Udah capek sesuatu ya. yang beda, Pilpres sudah selesai. Dan kali ini kita ditemani oleh Wisnu Adi. Halo. Bima Tutut yang udah pada tahu semua. Halo. Dan ada yang baru nih, Sisil. Perkenalkan diri lu, men. Ya, halo, gue Sisil dari PL juga 99 ya. Ya, kita PL 99 semua. Nah, hari ini kita mau ngebahas mengenai bullying. Kebetulan kita PL, zaman dulu sekolah kita lumayan dikenal yang katanya sekolahnya, wah banyak bullynya nih. Dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu ya. Tapi kita mau lihat dulu nih apa yang lagi rame nih sekarang. Nah ini ada satu video yang tim kita baru dapat tadi sore. Jadi hari ini tanggal 1 Maret, tadi sore baru ada video ini. Kita lihat sama-sama. Asli, sedih sih lihatnya. Sadis banget. Sadis banget, iya. Ini cewek sama temennya ya? Wah, nggak ngerti deh. Aduh, kenapa lah tuh sakit banget. Gue anak gue digituin sih udah nggak tahu deh gimana ya kan. Ini anak apa sih, tongkrongan, anak sekolah, bukan anak sekolah ya? Nggak ngerti Geng lah. gitu. Tapi yang jelas dia masih sekolah, pasti lihat mukanya sih masih muda itu kan. Ini kayak perkumpulan geng ya? Oh, Batam geng. Pada ngerokok men? Oke. Batam geng. Lanjut Kan. Nah tadi kita lihat ya, video itu ada satu video geng cewek, sadis banget sih. Pada ngerokok, nongkrong, ditendang-tendang, dan divideoin gitu. Nah kenapa kita bahas di episode oplosan kali ini masalah bullying? Karena memang video tadi baru surface tadi sore. Nah ini kita yang udah tahu, ini ada sederet fakta kasus bullying di ya Binus School di Serpong gitu ya, di sekolah swasta yang lumayan menarik perhatian. Kenapa? Karena memang heboh ceritanya, high profile ya, karena ada salah satu anak artis lah katanya di situ ya. Dan di sini katanya juga sadis, di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar, juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Gitu. Sundut ya, disundut. Disundut kali maksudnya ya. Next. Ya ini banyak berita-berita, ada yang ditusuk sampai buta gitu ya. Di Gresik, anak SD men. Nah yang mengenai kasus Binus, gimana nih menurut kalian? Tahu ceritanya dong? Itu kan geng ya, geng tai namanya. Geng kan? tokai. Apa ya, gue yang jelas gini lah, kalau kasus bullying itu pertama gue lihat sekolah sebagai institusi pendidikan juga harus bertanggung jawab harusnya gitu kan, menciptakan suasana atau sistem yang memang mencegah terjadinya bullying gitu lah ya. Jadi sebenarnya kayak kasus di PL aja itu kan kita dulu gue lihat zaman dulu memang mungkin lebih apa ya, lebih longgar aja gitu. Sekolah juga kayaknya lebih kayak apa ya, menganggap itu mungkin hal yang biasa. Mungkin kita juga nganggap hal biasa, tapi kan zaman sekarang udah nggak kayak dulu gitu loh. Mental orang-orangnya juga beda ya gitu ya. Jadi memang bisa dicegah sebenarnya. Artinya kan sekarang udah ada CCTV, udah ada bikin aturan apalah gitu, gimana caranya supaya tidak terjadi itu gitu. Kalau gue mungkin itu dulu. Sisil mungkin Sil yang baru datang nih Sil, ada komen apa Sil? Kalau gue yang lihat, kalau apalagi gue bandingin sama PL ya, dulu kita di bareng-bareng di PL gitu ya. Menurut gue mungkin kalau di PL istilahnya keme itu bullying juga ya, atau gimana, gue nggak ngerti. Ya sebenarnya bisa dibilang bully sih gitu kan? Bisa dibilang bully sih gue bilangnya. Memang kan mungkin bully tuh ada tingkatannya gitu kan, bully ringan sampai bully yang paling berat gitu. Kalau lihat kita di video tadi itu udah bully berat tuh, karena udah penganiayaan kan. Gitu. Sebenarnya bully kan lo nggak harus menganiaya orang, nggak harus lo pukul gitu. Lo main mental juga bisa ngebully tuh ya kan, meneror atau nakut-nakutin atau apa, itu bisa dibilang bully gitu kan. Kalau gue lihat ada berbagai macam alasan kenapa orang dibully ya. Misalnya yang kita tahu lah, atau seobservasi gue lah gitu. Satu adalah karena memang
untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam artian mungkin ini anak nggak sopan atau melakukan kesalahan yang dilihat oleh kakak kelasnya sehingga harus dibully. Ini gue bicara general, bukan di PL aja ya. Yang kedua, kalau misalnya gue lihat berita detailnya yang kasus Binus School ini, itu kan katanya untuk masuk ke sebuah geng. Ada namanya geng cowok semua. Dan untuk masuk ke geng itu, ya lu harus ada istilahnya apa ya? Pelonconya, ada pelantikannya. Dan itu bully. Sedangkan itu maksudnya adalah kan si korban, tanda kutip, dia menginginkan untuk, dan dia sudah tahu bahwa dia akan dibully. Tapi mungkin kesalahannya adalah terlalu berat. Sejauh apa udah kelewat batas. Nah tapi kan jadi berbagai macam nih. Ada bully yang sukarela, ada yang emang enggak. Gimana tuh? Kalau oke, gue kebetulan pernah ikut seminar di sekolah anak gue mengenai bullying pada anak. Nah, gue agak terkejut waktu itu si pembicaranya itu mengatakan bahwa anak yang dibully, si korban pembulian itu ternyata bisa ada dua jenis anak. Bisa anak yang memang istilahnya agak kuper gitu ya, agak kurang gitu secara penampilan, agak ya tanda kutip kalau kita di PL dulu istilahnya culun gitu ya. Culun paling tepat. Atau justru sebaliknya, justru anak yang unggul, yang ganteng, yang populer, pinter gitu. Lu dulu nggak dibully kan, Bule? Nah, gue di Kemi dulu nggak dibully. Oke. Nah, jadi malah bisa sebaliknya begitu, yang dibully. Nah, biasanya yang pelakunya itu biasanya memang mereka bisa dibilang pelaku pembulian malah justru orang-orang yang pengecut, karena biasanya mereka melakukan itu bareng-bareng, rame-rame, nggak biasa, jarang sendiri gitu. Kayak tadi video yang tadi kita lihat cewek itu ya, satu grup. Betul. Jadi biasanya memang pelaku pembuli itu pengecut, dan makanya dia untuk menunjukkan keberaniannya. Jadi dia melakukan pembulian itu kepada either anak yang lemah atau malah anak yang populer gitu. Dikeroyok rame-rame lah gitu ya jadinya ya. Dikeroyok, dan itu terjadi di semua sekolah, baik ya kita lihat kan belakangan ini tadi di sekolah tadi terjadi, dan bahkan di sekolah-sekolah swasta yang cukup elit gitu ya. Yang sekolah mahal gitu. Jadi memang itu terjadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, mungkin kalau bedanya zaman kita dulu SMA 25 tahun yang lalu ya, itu nggak terlalu ke-expose karena memang belum ada media ya, internet gitu kan. belum sekencang sekarang. Semua belum pegang handphone gitu ya. Cuman memang kebetulan sekolah kita dulu menganut paham, masih orang dulu ya kita, masih bangga dengan perkelahian 1 lawan 1 ya. Jadi kalau ada masalah dulu kan kita biasa ke taman belakang, habis itu kita selesaikan secara laki-laki, jantan kita partai 1 lawan 1, di mana yang nyerah atau yang udah berdarah kalau nggak salah dulu ya. Berdarah duluan, kalau nyerah jatuh gitu kita nggak terusin lagi, tanya lagi. Jadi sangat fair. Tapi itu kan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi memang ada masalah diselesaikan dengan cara seperti itu. Tapi gimana yang bully karena satu merasa superior, satu dilihatnya inferior alias culun, sehingga just cuman dikeplak-keplakin. Dia nggak salah apa-apa, tapi emang buat jadi bahan iseng. Itu yang ngaco menurut gue sih. Betul. Dan kadang-kadang itu orang yang membuli itu kadang kebablasan. Nah, itu kebablasan. Iya kan, kadang-kadang mungkin dia kayak kita mati, kebunuh gitu. Gue yakin banget itu yang melakukan nggak punya niatan ngebunuh dari awal. Pasti. Tapi ya kadang-kadang pada saat udah melakukan itu berlebihan, nambahin tendangan, yang ini mukul, yang ini toto, loh mati, habis itu baru panik sendiri gitu kan. Jadi memang betul yang kayak Tutut bilang, memang harus ada sistematik kontrol, apalagi harus ada kontrol dari sekolah gitu, mencegah itu terjadi ya. Karena gue concern juga sih. Kalau dulu kan mungkin kalau kita ikutin ya, kayak banyak kejadian mungkin di sekolah-sekolah militer yang background militer gitu. Tapi sekarang malah gue lihat enggak nih gitu. Mereka mungkin udah berbenah nih yang sekolah-sekolah militer, kan dulu kan ada tuh di sekolah-sekolah yang kayak STPDN gitu ya. Ya, itu salah satunya. Gua enggak sebutin mereknya lah ya. Tapi beritanya banyak lah kita bisa lihat. Tapi ada lihat. beberapa institusi pendidikan gitu ya yang militer backgroundnya itu terjadi pembulian di situlah, ada kasus banyak. Tapi gue lihat malah udah mungkin hampir 1 dekade ini malah nggak ada tuh kejadian kayak gitu. Malah banyak kan sekarang sekolah-sekolah swasta ya kan. Tadi itu jadi ya harus disadari bahwa ini tuh nggak benar. Terus juga kalau gue lihat orang tua tuh juga harus punya komunikasi yang baik sama anak-anak ya, apalagi kalau misalkan anak-anaknya jadi korban bully gitu, karena kasihan tuh kalau anak terlalu kecil jadi korban bully tuh bisa depresi tuh anaknya kan, trauma depresi, dan itu mungkin kita nggak tahu sekuat apa anak-anak itu terima pressure kan gitu. Sekarang pun juga kan gue nggak tahu ya, ini dari pengalaman gue pribadi, gue punya anak ya, jadi kayak anak gue juga pernah jadi korban bully gitu, tapi gue selalu bilang sama anak gue, pertama, lu kalau ada apa-apa ngomong sama gue. Yang kedua, lu jangan takut. Artinya gini, kalau lu nggak salah, lu lawan. Kalau gue bilang gitu ke anak gue. Jadi waktu itu kejadiannya dibully,
bulinya lucu, bulinya tuh pakai WhatsApp. Oke, ini kelas berapa? Anak gue kalau nggak salah masih SMP kelas 1 apa 6 SD. Anak lu cewek cowok okay. Ya. Itu dia dibully tapi dia ngelawan dia diteror deh pokoknya di WhatsApp atau gimana gitu, dibalas sama dia, dikatain balik. Nah sayangnya yang dikatain balik ngadu ke gurunya gitu kan. Jadi anak gue yang kena, soalnya anak gue ngomong jorok gitu kan. Dikatain baliknya ngomong jorok ya kan, ikutan babenya gitu. Tapi maksudnya ya apa, dia ngelawan, jadi dia terlatih untuk berani gitu. Gue ajarin dia jangan jadi penakut, pokoknya lawan aja gitu. Nah kalau anakku yang perempuan juga pernah dibully, tapi gini kejadiannya waktu dia masih kecil banget justru. Itu masih playgroup kalau nggak salah, atau masih TK. Jadi dia itu sering dijambakin sama temennya satu kelas, tapi dia nggak berani ngomongnya pas udah SD. Udah pindah sekolah, baru dia ngomong dulu, aku tuh sering dijambakin. Wah, gue bilang harusnya ngomong dulu. Nah itu kan gue nggak tahu tuh. Mungkin ada anak-anak lain yang mengalami hal yang sama, bisa traumanya sampai gede, mungkin gue nggak tahu ya gitu kan. Betul, pasti. Iya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Jadi emang tadi Tutut cerita anak yang SD lah, yang SMP, yang cowok SMP ya. Terus ada yang lebih kecil, yang cewek. Jadi emang udah nggak cowok doang yang jagoan bully ini, tapi segala macem gitu. Iya. Coba lihat yang 10 kasus bullying paling viral di Indonesia sepanjang 2023 nih, kita lihat cepat aja. Ada yang penganiayaan brutal di Cilacap. Peloncoan ya, pelonco nih. Ya, pelonco kakak kelas kepada juniornya. Lanjut, aksi smackdown di Balikpapan. Ya mungkin ini nggak bully ya, tapi emang main aja. Iya. Anak cowok terlalu aktif main-main. Terpengaruh bablasan, iya. Film ya. Siswi SD dicolok tusuk bakso hingga buta di Gresik. Nah ini anak SD men, gitu ya, sampai buta, sadis banget. Mungkin ini nggak ngerti aja, nggak nyampe aja otaknya kalau main tusukan itu. Anak kecil kan gimana ya? Dia mungkin niru-niru film atau apa kan? Iya. Next, kekerasan pelajar SMK, ya SMK lah. Bullying di madrasah apa tadi? Sanawiyah. Next, siswa bakar sekolah, men, sampai bakar sekolah karena dibully. Wah, ini kan juga lumayan ya. Anak SD meninggal dikeroyok kakak kelas di Medan. Next, bullying Pontianak, siswa SD dibully hingga patah tulang di Sukabumi. Jadi emang banyak banget ya, dan efeknya tuh sadis-sadis. Iya, kalau sampai hospitalize gitu, masuk rumah sakit gitu kan apa ya, sedih juga sih kan. Ya itu udah mesti nggak benar gitu. Tapi memang kalau gue coba selalu melihat dari sisi yang kalau anak-anak SD gitu pasti dia nggak ngerti apa yang dikerjainnya aja gitu. Dia nggak pernah punya niat untuk matahin, ngebuta atau ngebunuh, tapi emang tadi ya bablas ya. Betul. Anak kecil kan nyontoh orang dewasa yang dekat sama dia biasanya kan. Jadi bisa jadi juga di keluarga dia mungkin ada KDRT dari ayah ke ibunya misalnya, atau dia ngeliat om, atau ya terpengaruh anak-anak sekarang film. Ya. Mungkin kalau gue lihat tuh kadang-kadang anak kartun-kartun juga bahaya tuh. Sadis-sadis ya. Kartun-kartun udah yang sadis tuh ya kan, kasar juga. Mungkin dia kan ngeliat itu, kita nggak ngerti kan gitu kan. Gitu. Dan lagi pokoknya ya itu apa, institusi pendidikannya ya harus concern sama ini gitu. Kayak yang gue cerita tadi kasus anak gue, itu sekolahnya cepet banget nanggepin itu gitu. Jadi langsung dicek tuh WhatsApp gini-gini, anak-anak masih kecil ngapain ada WhatsApp gitu kan, dihapus semuanya segala macam. Ya gue cukup puas sih dengan tindakan sekolahnya gitu. Kemarin juga yang BINUS juga itu gue lihat kayak dikeluarin langsung kan nih anak-anaknya di DO gitu kan. Di DO langsung. Jadi tegas, emang harus gitu, tegas langsung kalau udah kayak gitu tegas, karena biar itu nggak terulang lagi gitu. Sorry, gue cuma menanggapin yang lu tadi ngomong tuh. Maksudnya artinya kan lu bilang sekolah harus bertanggung jawab gitu juga ya. Cuma kan kalau bicara yang BINUS tadi sebenarnya itu di luar sekolah sebenarnya kan, istilah geng itu kan sekolah. Gue nggak tahu sih dia sekolah tahu apa enggak, tapi artinya kan yang gue tahu itu kejadiannya di luar sekolah gitu ya. Itu di luar sekolah kejadian yang nggak di sekolah ya? Setahu gue karena di warung apa di mana gitu di luar sekolah setahu gue sih. Nah makanya gue nggak, maksudnya gimana ya, kalau sekolah suruh tanggung jawab ya pasti dia harus kontrol juga segala. Ya tindakan yang dilakukan tadi udah kayak langsung nge-DO tuh udah tepat mungkin ya. Cuma kan kita susah ngontrolnya juga kadang-kadang kan sebagai pihak yang otoritas gitu kan. Lo kalau kejadian kayak di luar sekolah atau gimana, minimal minimal dia bikin aturan lah, maksudnya segala tindakan perundungan ya atau bully gitu mendapat sanksi tegas, sanksi keras gitu kan. Nah itu mungkin kalau nggak dikasih warning di awal orang mungkin nyantai-nyantai aja, gue ntar juga nggak ketahuan kan gitu. Gue nggak tahu apakah udah ada itu apa belum gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kita cerita zaman kita di PL dulu ya, buat teman-teman penonton oplosan gitu ya, kita alumni Pangudi Luhur, mungkin yang belum tahu, Pangudi Luhur adalah sekolah khusus laki semua di Jakarta Selatan. Udah dari tahun berapa?
60-an ya? 60-an ya. Dari tahun 60-an. Angkatan pertama 68. Angkatan pertama 68. Dan ya karena memang sekolah laki semua, sekolah Katolik agak sedikit beda ya. Pada zaman itu kita cukup bebas. Kita boleh berambut gondrong dan kita punya seragam juga, ada hari bebas, pakai baju bebas dan lain sebagainya. Dan yang terkenal ini ya kayak bukan mitos ya, emang benar, tapi emang PL bahwa kakak kelasnya senioritasnya cukup cukup keras, tinggi lah cukup tinggi senioritasnya. Tapi ya itu mungkin beda sama yang mungkin pembuli yang seperti barusan kita bahas. Coba ya gimana? Gini, kita dulu kan nggak tahu gue ya, mungkin setelahnya itu ada, tapi zaman kita dulu kita nggak ada tuh sampai rumah sakit ya kan, sampai disundut rokok gitu kayaknya nggak ada gitu. Kalaupun memang kita harus berantem ya kita berantem secara fair gitu, tapi mungkin balik lagi kalau disesuaikan dengan sekarang juga mungkin orang tua murid nggak terima gitu kan, kalau disuruh satu lawan satu belum tentu terima, belum tentu mau. Tapi mungkin orang tua zaman dulu ya cuek-cuek aja gitu. Gue juga dulu pulang berantem gitu, bokap gue lihat kenapa abis berantem menang kalah, gue bilang kalah gitu kan. Ya lain kali jangan kalah lo gitu. Itu doang gitu lah si bokap gue gitu kan. Tapi nggak tahu kalau orang tua kan, gue sendiri juga mungkin kalau lihat anak gue pulang sekolah itu kan kayak anjir nih gue nggak terima kali kan gitu. Kan konteksnya harus tahu anak lu nih pulang sekolah babak belur digebukin, atau emang dia habis berantem karena menyelesaikan masalahnya. Ya kita harus lihat kalau emang digebukin ya kesel juga sih. Kayak gini gitu lah ya. Zaman dulu juga kan misalkan guru tuh main tangan juga kan mungkin kita biasa gitu. Sekarang nggak bisa bos. Dikit-dikit udah langsung rame sekarang kalau guru main tangan gitu kan udah nggak boleh gitu. Jadi mungkin eranya udah beda aja. Orang udah mungkin melek hukum makin kan sekarang. Jadi memang udah nggak bisa sih kayak gitu, memang gitu main fisik-fisik gitu. Tapi kalau bully itu, percaya nggak bahwa segala sesuatu tuh belum tentu semuanya jelek. Kita punya prinsip betul, gue setuju. Iya. Jadi bullying itu sebetulnya kalau dalam tahapan yang dosisnya ya mungkin ya, dosisnya yang pas. Itu justru sebetulnya mengajarkan orang untuk misalnya lebih respect sama yang lebih tua. Misalnya kayak dulu kan kita ada senioritas kan. Akhirnya malah kita tujuannya itu kan, jadi akhirnya malah lulusan PL itu kan malah jadi tahu bagaimana bersikap menghormati yang lebih tua, dan istilahnya bisa yang lebih muda memang agak kurang tepat ya, tapi at least kita jadi menghormati yang lebih tua kan, senior itu. Jadi sama mental lo jadi kuat. Cuman itu gue sangat setuju dengan konsep yang barusan. Cuman itu kayak harusnya bahasanya itu bukan bullying deh, tapi lebih dalam tanda kutip penataran, ditatar. Kalau bullying tuh, kalau di bayangan gue ya, kalau kita menggunakan kata bullying tuh ibaratnya kayak ada anak cupu datang pagi-pagi kelas 1, tasnya ditarik-tarik cuman buat diketawain. Nah itu kan nggak membuat respect kepada kakak kelas, malah lo menanamkan kebencian. Tapi kalau yang kayak di PL, gimana kita kelas 1 harus ada set of rules, aturan-aturan, atau kelas 2 segini, kelas 3 itu yang bisa membuat itu apa garisnya butuh apa ya? Kasta gitu ya. Lo butuh kecerdasan juga sih gitu. Mungkin zaman dulu anak PL tuh cerdas, jadi tahu bedanya gitu kan. Nakarnya bisa beda gitu. Gimana caranya nih kayak gini nih, dan itu kan berlaku sama. Nggak peduli lo anak siapa. Lo mau anak jenderal, lo mau anak siapa, kena keme ya kena semua gitu kan. Nggak ke satu orang doang nih ya kan. Kita semua kena satu angkatan gitu waktu itu kan gitu kan. Makanya di PL namanya bukan bully kalau menurut gue keme. Bahkan gue pernah ketemu ya lagi nongkrong di taman belakang. Itu ada alumni angkatan senior banget yang anaknya tuh mau masuk kelas 1 di PL SMA. Dan itu anaknya dibawa ke tongkrongan kita. Dia bilang, ini anak gue mau masuk nih. Jangan gara-gara anaknya alumni tua, lu gak diapa-apain ya. Ini justru gue pengen dia digembleng supaya dia jadi lebih maco. Karena anaknya kelihatan kelemar-kelemar. Ya agak culun tadi itu gitu kan. Dan sayangnya gue gak ngikutin. Abis itu dia lulusnya jadi kayak apa gitu ya. Mau jadi kayak beda-beda sih orang sih. Jadi kayak Rambo. By the way tuh gue mau nanya, anak lo ajarin berani ini tuh supaya gak dibully kan. Tapi pernah ada kepikiran gak jangan-jangan malah jadi dia ngebully orang? Kalau gue bilang satu, lo jangan mulai duluan. Tahu gitu gue bilang. Jadi lo kalau lo gak salah lo maju lawan. Tapi kalau lo mulai duluan berarti lo tanggung sendiri resikonya. Berarti lo yang buat salah. Jadi jangan kita buat gara-gara sama orang gitu kan. Nyelakain orang, gangguin orang, itu jangan dulu. Pokoknya ibaratnya kalau gue gini, lo jual gue borong, gitu aja udah. Tapi kita jangan mulai duluan, jangan kita yang jual duluan, gitu. Ya. Gue kebetulan anak gue cewek gitu ya, yang gede-gede cewek-cewek gitu. Jadi memang gue waktu abis ikut seminar bullying pada anak itu ya gue tanya ke mereka berdua. Sekarang yang gede kan mau masuk SMA, yang kecil mau masuk SMP. Gue tanya, kalian pernah dibully nggak di sekolah? Kalau ada masalah apa gitu cerita sama papa ya. Ya mereka sih bilang enggak pernah kok Pak, aman. Teman-teman ada yang jahat? Enggak ada.
apa jangan-jangan kalian yang ngebully ya gitu. Enggak juga kata mereka. Tapi enggak, memang gue lihat memang sekolah-sekolah tertentu memang udah keras di awal. Jadi makanya kayak yang kejadian ke anak gue itu kan kecolongan. Karena lewat WhatsApp gitu kan. Jadi nggak bully di sekolah gitu, wah itu nggak bisa gitu loh. Karena apa? Pasti ketahuan sekolah gitu kan gitu. Jadi sekolah tuh pengawasannya harus gue bilang ekstra lah ya sekarang gitu. Penasaran ya, apa sih ngebuat anak-anak itu kadang-kadang jadi sadis ya? Jadi yang tadi ya, selain nggak tahuan ya, betul pasti akan terekspos dengan konten TV, gue lihat mungkin ya itu game. kayak karakter dibilang sih, mungkin trauma ya kan, mungkin orang tuanya KDRT ya, orang tuanya kan, kasar juga. Kita juga nggak tahu kan, dari situ dia mungkin ngelihat gitu, atau mungkin juga pengaruh film, pengaruh apa bisa juga kalau gue lihat banyak tontonan. sih di YouTube lah, di mana gitu-gitu kan udah pakai bebas aja gitu kan, susah ngontrolnya juga. Dan kayaknya di setiap sekolah pasti ada bullying nggak sih? Pasti gue bilang sih pasti ada. Maksudnya mungkin tinggal kadernya dosisnya setinggi apa gitu ya kan gitu loh. Oke, coba kita lihat next tadi ada apa? Ya ini ya, masih ada lanjutan beritanya, siswa pesantren, bahkan di pesantren kemaluan ditendang hingga bengkak. Next. Nah ini apa nih? Aku takut mama. Ini yang meninggal terakhir nih. Gue turut berduka cita juga nih buat korban dan gimana keluarganya. ceritanya coba? Ya dia dibully di sana. Santri di pesantren. Iya, dia minta jemput sama ibunya, terus ya terlambat, ibunya nggak bisa datang, akhirnya dia tewas gitu loh. Kenapa alasan dibulinya? Gue nggak baca kenapa alasannya sih gitu, tapi yang jelas dia dipukulin sih, dianiaya gitu kan. Ada bekasnya soalnya, ada bekas pukulannya. Ya tapi ini kan gini, ini nggak dilihat di mana ya, mau di pesantren mau di mana, gue lihat ya ini setiap institusi pendidikan itu gue bilang sih rawan bully gitu kan gitu. Gue nggak tahu sih sekarang kayak ospek tuh masih ada nggak sih kalau di kampus-kampus? Itu kan juga sebenarnya masuk bully juga kalau gue bilang. Ospek tuh yang lucu-lucu datang disuruh pakai kunci apa yang begitu-begitu lah ya. Masih sih. Tapi mungkin itu kan karena berlaku semuanya satu angkatan, berarti kita nggak bisa bilang bully itu gitu kan. Gue juga bingung tuh gimana batasan-batasannya gitu. Tapi kayaknya sekarang mungkin udah masih ada nggak sih ospek, gue nggak tahu sih gitu. Kayaknya udah nggak pernah ngelihat sih kita lihat orang masuk kuliah. Kalau dulu kan setiap kampus pasti ada ospek gitu kan gitu. Malah ada kampus yang sampai setahun tuh di ospek gitu. Jadi ya mungkin eranya udah berubah ya, gue lihat sih. Atau gitu. ya karena abis COVID aja kan ya nggak kuliah. Iya. Online ya. Ya jadi COVID tuh membawa ini juga, membawa perubahan juga tuh, orang jadi nggak fisikal ini kan. Bullynya jadi bully online. Bully online jadi. Gimana tuh? Bully kayak WhatsApp tadi. Online juga. Tapi bully online tuh menurut gue serem juga ya. Maksudnya itu dilakukan oleh kayak let's say social media ya, netizen gitu kan. Kadang netizen sadis. Misal kita posting something atau kita melakukan kesalahan di sebuah posting, kita salah ucap atau apa, anak-anak SMP lah, jangan kan kita yang dewasa. Pusing, anak SMP yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba diserang sosmednya sama orang gak kenal, disebutin kata-kata yang menusuk hati. Itu kena banget. Kena loh. Buat anak-anak mungkin kan dia juga, apalagi nih kalau kita misalkan sebagai orang tua, kita gak pernah ngomong kasar nih sama anak kita gitu kan. Terus orang yang ngomong kayak gitu ke dia pasti kan terguncang lah gitu kan. Gila, orang tua gue juga gak pernah begini ke gue gitu kan. Ya, jadi sebagai orang tua, ini kita semua udah punya anak di sini kan ya? Ya udah. Jadi sebagai orang tua gimana? Tutut tadi udah, kalau menurut lo gimana, Sil? Ya kalau gue sebenarnya lebih concernnya gue malah lebih takut anak gue, karena anak gue iseng banget ya, anak gue 7 tahun lah, masih baru 7 tahun gitu kan. Jangan sampai jadi bully ya anak lo. Nah itu dia, maksud gue apalagi dengan kondisi sekarang nih, orang kan dikit-dikit lapor ya. Padahal kadang-kadang kan namanya anak-anak bercanda, ya memang kebetulan anak gue iseng banget gitu kan anaknya gitu. Justru gue takut banget sih kalau anak gue yang malah dilaporin ya bullying gitu, padahal sebenarnya kan juga nggak, anak kecil juga nggak tahu gitu kan. Nah itu padahal di rumah juga gue kasih tahu juga sih bahwa ya kamu jangan gini ada batasan-batasannya, gue kasih tahu sih. Cuma kan namanya ya kita nggak bisa kontrol juga. Gak, emang misalnya anak lu ngapain sih sehingga lu mesti kasih tahu? Ya isengnya kayak Tutut tadi bilang. Kalau menurut gue sebenarnya kayak yang jambak-jambak rambut itu sebenarnya apa ya? Biasa aja sih sebenarnya tuh ya. Maksud gue ya keisengan anak lah gitu kan. Nah anak gue tuh suka iseng-iseng kayak gitu kayak iseng-iseng aja kan. Iseng-iseng gitu. Cuma kan tadi kalau menurut Tutut kan ya maksudnya, atau mungkin gue nggak ngerti nih karena pemahaman bullying itu sampai batasannya gimana gitu kan, kayak gitu. Paling ini sih maksud gue kayak anak-anak, kalau gue ya pertama jangan bercanda fisik kalau ke teman-teman gitu. Gue selalu bilang gitu tuh, lo jangan bercanda fisik, mukul, noyor apa gitu jangan. Terus jangan ngomong kasar juga ke orang lain ya kan. 2 itu aja kan. Kalau kita kan fisik sama verbal kan gitu kan. Nah itu dihindarin gitu loh. Ya kalau mau bercanda boleh, tapi ada batasannya yang dibecanda gitu kan. Dan kalau misalnya dibully tanpa sebab yang jelas lawan. Dan lo harus kalau anak kecil ya, kalau misalkan masih level anak-anak,
lo harus infoin ke sekolah. Gitu loh. Gitu kan. Kalau dia udah gede mungkin ada cara lain gitu kan. Gitu. Gue setuju itu emang harus lawan karena kayak anak kecil yang gangguin anak anjing gitu misalnya ya. Semakin kalau anak anjingnya diem aja mereka makin seneng gangguinnya tuh. Tapi kalau si anak anjingnya misalnya ngelawan, gonggong atau itu baru mereka takut. Jadi memang anak-anak kita juga ada baiknya diajarkan untuk ikut misalnya bela diri gitu. Tapi ikut bela diri yang apa? Tentunya pertama kali mental di dalamnya harus tahu ya bahwa harus ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk gitu. Jadi semakin mereka ini malah semakin mereka low profile gitu. Jadi kalau ada yang ngebully mereka bisa ngelawan dan istilahnya nggak takut gitu sama orang yang ngebully itu. Ini loh, yang lo ingat kejadian yang di Amerika kalau nggak salah. Itu kan korban bully tuh. Korban bully tiba-tiba dia ngamuk, dia datang ke sekolah tembakin temannya tembakin. Itu ngeri kalau kayak gitu. Mungkin di kita pistol nggak bebas gitu kan, tapi mungkin dengan cara lain. Nah, itu kan bisa jadi bumerang buat kita kan. Pokoknya kalau bully yang sampai menanamkan rasa kebencian dan dendam tuh yang serem sih. Gitu. Begitu deh. Gue juga nggak tahu ya, mungkin kayak di PL eranya beda gitu kan. Mendidik senioritas juga mungkin nggak bisa dengan cara kita dulu gitu kan. Beda juga gitu. Mungkin lo ya ada batasan juga kalau sekarang gitu. Dan kita masuk PL kita udah tahu bahwa dari cerita-cerita sebelumnya bahwa ini senioritasnya keras. Gue sih kita nggak tahu masuk itu. Masa lu nggak tahu sama sekali sih? Gue nggak tahu bro. Sama sekali lu kan Taki. Gue nggak tahu. Gue pikir nggak kayak gitu ya kan. Kalau gue sih tahu. Jadi gue datang udah dengan siap gitu. Siap bahwa pasti akan ada begini. Oh ya benar, tinggal di-expect Gue aja. tuh nggak tahu gitu. Jadi makanya gue agak-agak ini lah ya, semi rebel zaman di PL kan. Jadi kayak kena mulu sama senior gitu kan, kayak sampai capek gitu mungkin mereka gitu kan. Jadi karena gue gue basically kan gue nggak suka dibully gitu kan, nggak suka dikeme gue. Tapi ya gitulah, karena gue nggak suka dikeme jadinya ya resiko tanggung sendiri kan gitu. PL sekarang udah berubah kan? Udah sekarang udah nggak bisa gitu kok. Betul. Gitu. Ya seiring perubahan zaman juga ya sekarang generasi milenial sekarang. Sekarang ya. Jadi kalau di PL kan yang gue tahu sekarang ya di mana-mana ada CCTV. Terus sekolah memang sangat concern dengan bully itu. Terus juga di PL tuh ada satgas anti bullying gitu kan. Jadi anti bullying ada. Jadi memang dikhawatirkan kan yang bully nggak cuman teman-teman adik kelas kakak kelas SMA, bisa juga alumni yang ngebully. Alumni yang ngebully ini yang ditindak sama satgas anti bully ini gitu kan. Jadi sekarang ada sampai kayak gitu di PL. Bener-bener mereka concern banget sama bullying gitu. Tapi kalau senioritasnya artinya apa ya bahasanya? Senioritas itu masih ada tuh. Maksudnya ya, gua rasa gini lah, sekolah yang laki semua gitu ya. Secara otomatis pasti ada senioritas lah. Itu udah tertanam pasti kan. Lo namanya laki semua gitu kan, pasti ada lah gitu-gitu ya kan. Ya senioritas tuh pasti ada. Dan at the end kan kita di kehidupan kita juga lo perlu kok senioritas. Kayak misalkan lo di kantor sama yang udah masuk lebih dari lo harus respect ya kan, sama bos lo juga gitu kan. Respect tuh harus something yang lo emang ya lo harus belajar respect ya, sih. Selama kan itu kita dari perspektif si junior ya, kita harus respect. Buat si perspektif seniornya juga, jangan memanfaatkan senioritas seolah-olah karena gue senior, gue tindes. Itu gitu. juga nggak baik kan begitu gitu. Mana-mana. Ya gitu sih. Ada yang mau tambahin lagi? Mungkin gue tambahin dikit aja ya. Intinya tadi bagi yang udah punya anak, coba komunikasi sama anak tuh harus jalan kita sebagai orang tua. Jadi zaman sekarang nih anak tuh harus jadi teman sama kita, gitu. Jadi jangan terlalu gapnya tuh tinggi kayak, wah gue orang tua lu anak gue yang terlalu kita gimana gitu. Itu kita harus bisa jalin komunikasi yang jadi teman lah sama anak lu. Ya itu menghindari sih. Jadi lo bisa tahu perkembangan anak lo apa yang anak-anak lo alamin tuh lo bisa pantau gitu. Ya, gitu. Mau dengerin cerita mereka lah ya. Itu yang pentingnya itu. Ya mudah-mudahan lah, maksudnya memang kasus bullying ini sebenarnya bukan kayak kasus baru sekarang rame segala macam. Ya, kita udah tahu ini dari dulu emang selalu ada. Sekarang lebih terekspos dan mungkin itu sesuatu yang bisa hilang atau enggak ya nggak tahu lah ya. Yang penting bisa dicegah lah sebenarnya. Bisa dicegah dari institusinya juga, pendidikan misalnya tadi ya lebih tegas terhadap sanksi terhadap pelaku. Mungkin kita sebagai orang tua juga memberi bekal anak ya untuk lebih bisa menghadapi bullying secara mental. Pun kalau misalnya emang harus lawan harus stand up gitu ya, jangan diam aja. Dan juga mungkin Sisil, kalau dari tadi kan kita perspektif si anak kita jadi korban. Ini perspektif yang anaknya bisa potensi jadi tukang bully. Gue khawatir aja, maksud gue takut. Tapi artinya gini, maksud gue juga mau ngasih pengertian. Kan kayaknya nih image-nya bully itu negatif banget gitu kan. Sedangkan kan sebenarnya ya memang sih kalau dibilang nggak ada positifnya sebenarnya ada tadi yang Kerak bilang tadi ya ngelatih kita juga untuk lebih respect sama dosisnya orang, dosisnya tepat, mental gitu ya, selama
kita tahu batasan-batasannya sih Ya, sebenarnya gitu. nggak main gitu. fisik dan nggak Dan satu melukai. lagi, Iya. jangan salah, yang paling penting adalah kalau lu bulinya terlalu parah main fisik, orang lain injur, cedera, resikonya apa? Kriminal, Bos. Ya, Lu masuk benar. penjara. Kalau itu ya. Apalagi kalau udah cukup setuju. umur. Ya. Nggak ada Ya. ampun itu, Ya. visum selesai Ya. lah udah. Ya. Iya kan? Gitu. Ya gitu guys ya. Ya, Semoga anak-anak kita nggak kena bully, nggak jadi pembuli, Dan dan jangan jadi semoga pembuli, yang penting itu juga. kasus-kasus bully di Indonesia bisa semakin berkurang lah, hilang Ya, gitu ya, bahkan ya, supaya ya. semua bisa tumbuh kembang dengan baik. Oke, thank you. Ini episode Oplosan 99 tentang bullying, dan kita akan terus datang kembali di episode-episode berikutnya dengan topik yang berbeda dan terus menarik oleh kita angkatan 99 Pangudil Luhur. Yes. Thank you. Bye Oke, bye. thank you, bye.